Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bang Isan Amar PD. Mantap. Oke, siang ini Amar udah berada di Bengkalis ya, Bengkalis Provinsi Riau. Jadi tadi pagi Amar berangkat dari Kota Pekanbaru sekitar jam 8 ya. Jam 8 sampai sini jam setengah 12. Itu entah lama entah cepat, ini juga nggak tahu. Jadi Amar di sini mau ketemu sama damkar yang ada di Bengkalis, nanti nyebrang ke sana teman-teman ya. Cuma kita lagi nunggu kapal satu lagi. Itu kapal tadi ngangkat minyak, mobil minyak. Jadi kita masih nunggu siang ini. Pokoknya nanti tonton aja video sampai habis ya. Mantap. Sekarang Amar udah di Kabupaten Bengkalis. Jadi Amar sama teman-teman dari komunitas Reptil Pekanbaru, komunitas reptil Amfibi Community Pekanbaru, dan juga dari Bapak ini Mas Gugun. Hai Gun, Daniel dari damkar Bang ya. Dan damkar yang kemarin sempat nelpon Amar kalau dari damkar itu mereka dapat ular king cobra itu 1 ekor Bang ya. 1 ekor, terus satu lagi katanya datang. Satu lagi tuh datang, itu gimana sih kronologinya, bisa ceritain Bang? Yang kita tangkap betina enggak? Oh yang tangkap betina, itu udah kelihatan betina sih. Pendek soalnya, dia tidak panjang. Jadi selang 1 hari datang aja kan. Cuma warga atau pemilik rumah itu ketakutan, jadi menjerit, ular pun takut dengan orang itu gerak, terus lari. Habis itu bareng dipancing lagi, yang betina itu simpan di situ. Ada kelihatan lagi nggak jantannya, datang lagi? Hanya bau aja, barang itu kelihatan. Oh gitu. Jadi ular itu sekarang di dalam rumah? Masih boni, masih disimpan Di rumah itu, Jadi kayaknya kita ini teman-teman ya bakal herping di sana, bakal kita coba. Itu gimana memang rumahnya tuh semak-semak dekat kebun, sekelilingnya semak-semak. Ya. Luas nggak semak-semak? Lumayan. Tapi kalau memang mau cari kan itu kan ada sebuah pohon sawit yang ada lubang. Tapi mana tahu memang itu di tempat. Oke. Itu kita Langsung aja lah. Takutnya nanti malam. Tapi mungkin nanti malam bakal dicari juga. Malam itu. Biasanya kan king cobra tuh malam tuh kadang dia keluar. Sore itu keluarnya. Nanti ini kalau udah tahu alamat kan, kalau nanti kan kita masuk rumah. Nggak bisa. Kita langsung gerak aja Bang ya. Kita langsung gerak aja ke TKP ya.
Tuh teman-teman lihat sini, kameramen sini. Jantannya itu yang semalam kan ini kan di dalam bang ya, di dalam. Jantannya udah sampai ke atas sini. Udah sampai ke atas sini, dia mau masuk jantannya. Ini parah. Jadi kalau nengok lokasinya memang di belakang sini semak teman-teman ya, semak banget. Dan berapa lama kemarin orang tuh ada juga katanya dikejar di dekat pondok di situ. Dikejar. Dia kan orang sini ceritanya ular king cobra itu ngejar. Karena dia kan cuma lihat pergerakan. Ada dekat pondok sebelah situ. Kalau mau dipancing lagi sih bisa jantannya, cuma dia harus dikurungnya jangan di dalam karung. Kayak misalnya kayak keranjang buah, jadi aromanya terasa, tapi nggak mungkin juga dalam waktu dekat bisa datang, dia butuh waktu berapa hari. Jadi mau mancing jantannya susah teman-teman ya. Jadi sekarang kita tengok yang betinanya yuk sini. Pak, yang punya rumah yang mana? Rumah ibu. Ini di dalamnya kosong bu? Kosong di dalam. Ini tinggal mereka karena mereka nih ada ular ini nggak bisa tinggal di rumah jadinya. Kalau bisa dicek di dalam bisa. Boleh. Sama bapak masih maksudnya aku rumah di Center kita nggak bawa center. dan disaksinya sama bapak sama PRT gitu. Jadi teman-teman di sini kita dari komunitas ada, dari damkar ada, dari Pak RT-nya juga ada, ngelihat langsung. Karena ular king cobra ini ular yang di sini ditakuti banget dong ya, sangat ditakuti. Soalnya king cobra tuh dia bukan cuma di bawah aja teman-teman ya. King cobra tuh dia suka bisa juga mancing ke atas. Kadang king cobra tuh tidur di atas pohon. Kadang kalau misalnya ada rumah yang deket-deket perkebunan, dia bisa tidur di pelapon king cobra tuh teman-teman. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu. Soalnya Mar pernah ngeliat langsung udah beberapa kali. Dia tidur di atas pohon. Apa itu Bang? Nanti kita cek. Sini, Amar tunjukin. Jadi situasinya di sini gini teman-teman ya. Semak gini, jadi kayaknya mau style banget kalau Amar cari jantan ya. Soalnya kan betinanya kan ada di depan tuh, udah ketangkap duluan kemarin sama damkar. Cuma ini mau cari lagi kayaknya juga nggak mungkin nih. Tuh, ya, kita coba cari lagi. Ini lubang. Bang, ini dari komunitas apa? Amar Bang. Nggak kelihatan. Biasanya kalau misal di lubang itu tuh badannya kelihatan dia meningkat. Masuk lagi ya? Temen ini abang ini yang punya rumah yang kemarin nampak ularnya. Di dengan jualan aku doang. Kan dari situ pertama tuh. Saya di pondok tuh bawah tuh. Kan ada semak keliling tuh. Saya tuh telur situ. Di bawah pondoknya. Iya di bawah pondoknya tuh. Nanti kita tengok Bang. Nah, kita tengok yang dulu yang di dalam. Sebelum yang ditangkap. Sudah ditangkap? Oh, yang ditangkap itu dapatnya sini. Hah? Enggak, sini ya, sini. Oh, dapatnya di sini. Piring. Di gudang itu. Yang satu lagi itu. Gudang. Bisa coba? Kita coba. Oh, pancing gua ya.
teman-teman, tadi ada bapak satu lagi katanya ngelihat yang di situ ada pondok, katanya di bawah pondok itu ada semak, jadi kita mau lihat ya. Kita keluarin aja bang, Boleh. agak lapang dikit lah tempatnya. Boleh. Lihat anak-anak, mohon. Itu tuh yang satu kemarin udah ditangkap nih, cuma kan satunya di dalam karung karena kemarin ada jantannya, jadi ular ini dibiarin di sini biar jantannya itu datang sampai nunggu Amar datang. Jadi pas Amar datang, ternyata pas Amar lokasinya ya kayak tadi teman-teman lihat ya, lokasinya kayak gimana. Ini mau coba Amar keluarin, mau Amar liatin sama warga. Tuh. Matanya diisolasi teman-teman ya. Ya. Oke. Soalnya kalau king cobra tuh jantan sama betina lebih besar jantan ya daripada betina, soalnya pas musim kawin. Jadi apalagi misal teman-teman sering ngelihat ular king cobra yang suka melilit saling menjatuhkan, itu jantan sama jantan. Itu jantannya itu berantem untuk merebutkan betina. Jadi saling siapa yang paling tinggi dan masih bisa bertahan, yang satu lagi udah nggak kuat atau capek, yang jantan paling tinggi dia yang menang. Jadi dia bisa dapetin betina teman-teman ya. Tapi king cobra itu kalau misalnya udah berantem terus salah satu menang dan deketin betina, tapi betinanya nggak mau, jantannya pasti bakal nempet. Tapi kalau betinanya nggak mau, betinanya bakal dimakan sama si jantan dan juga bakal dikeluarin lagi ular betinanya. Jadi nggak bakal dimakan semua, tetap untuk melampiaskan nafsunya cuma dibunuh aja teman-teman ya. Diam. Dekat aja, bukan sholat. Ya, bismillah, pelan-pelan ya. Ya, kamu nggak disakitin ya. Mau dilepas solasinya aja. Kamu mau diselamatin ya, bukan mau dibunuh. Jangan dekat-dekat. Betina deh. Ini betina bang. Betina teman-teman ya, lihat. Tuh. Biasanya kalau jantan diginikan itu keluar kelaminnya warna biru panjang, ini betina nggak ada yang keluar. Ini masih panik nih bang. Dia masih panik, jadi belum bisa tenang. Biasanya kalau udah nggak panik dipukul gini aja dia balik langsung ke belakang. Ya, ayo sini.
Kalau di sini namanya ular apa, Bang? Manau, Bang ya. Oke, teman-teman ya. Sekilas info sini kameramen. Di Kabupaten Bengkalis itu ular king cobra itu disebut ular manau ya di Kabupaten Bengkalis. Beda lagi di yang sering Amar temuin di Kabupaten Pelalawan itu ada yang menyebutkan ular rupe, ular upar sama ular ada yang bilang embau gitu. Amar juga ngerti karena setiap daerah itu pasti beda-beda namanya teman-teman ya. King cobra itu beda-beda. Kalau di Pulau Jawa tuh ada yang bilang ular tedung, di Kalimantan juga tedung. Soalnya pokoknya di setiap daerah pasti itu nama daerahnya tuh beda-beda tapi tetap satu ular. Dan juga banyak banget yang ngira ular king cobra itu dia beda warna tuh beda ini ya. Soalnya ular king cobra itu warnanya banyak teman-teman ya. Ada yang merah, kuning, coklat, abu-abu, sama termasuk ini merah. Amar dapatnya di Kabupaten Bengkalis. Dia warna merah. Jadi banyak yang nggak tahu ya. Ada yang hitam juga. Kebanyakan kalau yang hitam tuh dari Pulau Jawa. Tapi kalau untuk di Pulau Sumatera dia ada yang merah sama kuning, sama coklat, sama abu-abu. Cuma kalau udah semakin dewasa itu warnanya bakal berubah. Ini Amar liatin ke warga teman-teman ya. Jadi cuma sekedar info aja. Ini Bang, ini kan ularnya kalau kan masuk sini. Itu karena sekarang nih posisinya itu ular king cobra itu lagi musim kawin. Jadi ketika betinanya pergi mungkin takut sama jantan karena belum waktunya dia kawin. Cuma jantannya udah berantem sama jantan yang lain. Jadi dia mencoba kabur malah masuknya ke dalam rumah. Jadi kalau misalnya ini ularnya aku tangkap, aku bawa aku pindahin, yang jantan tuh nggak bakal ke sini lagi. Soalnya kan dalam masih musim kawin. Mungkin dia kesini karena mungkin masih ada sisa-sisa bau. Mungkin nanti abang bisa siram aja pakai air nggak apa-apa. Soalnya kan lingkungan segini sekitar sini kalau Amar lihat itu memang semak gitu ya. Jadi bukan berarti nanti ular ini ketika ular dipindahin jauh, yang lain datang itu nggak ada Bang. Jadi cuma mitos aja gitu. Soalnya mitos ular sama ular king cobra tuh banyak banget Pak. Terutama di Bengkalis sebelah situ ya, Bang Yul. Kalau di sini Bengkalis apa mitosnya ya? Banyak. Banyak ya. Ngejar. Kalau ngejar king cobra dia pasti ngejar. Iya, ngejar. Kalau posisinya kita sama-sama berhadapan, kita nginjak dia, terus dia ngejar. Terus kita deket sama sarang itu dia pasti ngejar. Diri sampai ke ekor. Nah, sini ya. Sini Beb. Sini. Gini ya. King cobra itu nggak bisa berdiri sampai ujung ekor. Dia paling enggak cuma sekitar 40% dari badannya. Jadi dia berdirinya cuma di sini. Di bagian perut berdirinya. Kalau panjangnya segini cuma bisa berdirinya cuma segini. Jadi dia berdiri sampai ujung ekor tuh nggak bisa, kecuali dia berdiri nempel di dinding. Nah gitu. Ini ularnya sehat banget, warnanya merah teman-teman ya. Dekat nggak apa-apa, ekor aku pegang. Tak sampai loh. Jadi selama ular ini itu nggak dikagetin dia nggak bakal gigit. Dia ularnya takut sama orang, takut banget. Apalagi misalnya aku sering nemuin ular kayak gini tuh di Pelalawan itu di kebun. Aku lewat dia diem aja. Apalagi pas lagi tidur aku lewat di depannya dia diem aja. Kecuali aku pukul baru dia balik. Gitu. Jadi mitosnya kalau misalnya ular ini ada, kok nggak salah dengar ular ini, misalnya ada yang dapat ular ini ditengokkan ke orang itu apa Bang Deja ya? Merekam katanya. Ya, dendam. Oh dendam, oh enggak, ular tuh enggak dendam sama orang, enggak bisa, kecuali pelihara guguk, ya bisa, pelihara mamalia bisa dendam gitu kan. Kalau ular dia nggak bisa dendam, soalnya ular itu dia nggak tahu siapa, taunya ya kalau manusia ya musuhnya dia semua gitu. Selagi dia diganggu dia nyerang, tapi kalau nggak diganggu nggak nyerang. Naja sama Kim udah. Nah, kalau untuk ular king cobra itu panjangnya bisa di atas 2 meter. Kalau ular kobra biasa kan cuma paling 1 meter setengah itu udah gede banget Pak, udah besar banget. Jadi warna juga jelas pasti beda. Kebanyakan kalau untuk ular kobra di Bengkalis ini warnanya kuning ya. Warnanya kuning. Dan juga ular kobra itu dia bisa nyembur. Kalau king cobra dia nggak nyembur Bang. Dia gigit. Dia nggak akan nyembur. Nih. Ini king cobra Bu. Dia nggak nyembur, dia cuma nyerang. Ya kayak gini, kalau ketemu. Kalau saya mungkin udah biasa kayak gini, cuma tetap hati-hati.
Cuma kan kadang Amar ngasih tahu ke warga gimana antisipasinya gitu. Ini karena kebun di rumah bapak ini situasinya lingkungannya kayak gini ya, nggak perlu takut pak, nggak apa-apa. Ini karena kebetulan aja pak, kebetulan aja. Jadi nggak bakalan datang lagi ularnya. Tidak bakal datang lagi. Yang kemarin ini ditangkap, besoknya itu dipanggil lagi nih. Iya karena dia nyium aroma betina ini bu, karena mau kawin. Yang anu lagi itu. Jadi betina ini kabur masuk dalam rumah, jantannya ngejar, gitu. Nggak mau datang lagi. Mau datang mungkin dia keluar mungkin ya. Ini kalau udah bisa dipindahin, pindah dari sini, itu jantannya nggak kesini lagi, karena aromanya udah nggak ada. Ayo, masih kau, ayo, Karena ular king cobra ini dia sensitif sama gerakan, jadi nggak boleh banyak gerak kalau deket dia. Segitu loh sebabnya. Ya segitu pak berdirinya. Ini karena dia belum tenang, jadi masih dia berdiri langsung putar balik ke atas, ke belakang. Nih. Mungkin bapak ada yang mau ditanya lagi? Jelas? Masih trauma ya? Masih trauma, nggak apa-apa pak. Ini saya sampai besok masih di sini pak. Nggak apa-apa. Mungkin nanti malam saya kesini lagi, saya cek lagi. Oke, ini aku tangkap pak ya. Ini teman-teman ya, ini masih ada taring. Dia masih punya taring. Siapa mau ngeliatinnya bingung. Kayunya nggak ada. Oh pakai hook bang, pakai hook. Nah itu. Itu teman-teman ya, itu taringnya. Kelihatan nggak? Ah itu. Itu taringnya masih ada. Oke. Jadi bapak ibu nggak usah takut, ular ini udah ditangkap, jadi nggak bakal ada yang kesini lagi. Dari sini lagi. Nggak ada pak. Nggak ada. Udah, nah. Udah pokoknya udah nggak apa-apa aman. Ini masa amannya. Oh masih takut-takut. Ah gini aja pak, itu kan karena jendelanya ada lubang kan. Pokoknya segala sesuatu yang ada lubangnya di rumahnya tutup. Jadi nggak ada yang bisa masuk ke dalam. Uang paling banyak apa? Paling penting untuk Itu di bawah mas, di atas itu bang semua. Di bawah aja pak, di atas nggak masalah. Masalah mas. Di atas nggak apa-apa. tidak manjat. Nggak manjat. Selagi nggak ada tumpuan untuk ke atas. Ini teman-teman lihat. Lehernya merah. Ular king cobra. Nama latinnya Opia bagushana. Jadi setiap daerah buat teman-teman itu namanya beda ya. Cuma kadang suka berdebat pak. Ular king cobra itu namanya bukan ini, bukan itu. Ini saya bilang Manau. Mungkin nanti di Pelalawan tuh ada yang bilang itu bukan Manau. Banyak kayak gitu. Cuma beda warna aja. Ya jelas kalau udah kembang tuh kobra. Kalau kobra tetap ngembang, king cobra tetap ngembang. Iya, itu juga. Iya. Warnanya itu apa? Cuma memang kalau untuk di Sumatera memang warnanya tuh banyak bang. Nah, kalau di Jawa itu kebanyakan sih abu-abu sama hitam, sama coklat. Sumatera sama Kalimantan hampir sama. Coklat juga ya. Ada merah juga, ada kuning juga. Tapi ini sampai besar, sampai ada yang Ada sampai 4 meter masih merah ada. yang masih merah dia. Di sini Kadang kalau misal dapatnya, saya ada bang, itu, Bib. Dapatnya 4 meter, warnanya abu-abu, pas sudah dipelihara warnanya jadi kuning. Dia berubah warna karena umur. Ada yang ketemu sebesar batang pinang, Bang. Ada. Di belakang. Oh, itu sebesar batang pinang, gede banget teman-teman ya. Ini ya kan? Oh ya ini kan mumpung ada Pak RT nih Pak. Sini Pak, sini Pak. Ini kan ular ini ada di tempatnya. Mau pegang nggak apa-apa. Jadi ular ini mau aku amankan atau gimana? Mau dibawa atau aku pindahin masih tetap di wilayah Bengkalis atau keluar Bengkalis? luar Bengkalis ya. Keluar Bengkalis. Oke, teman-teman Amar dapat persetujuan dari Pak RT-nya. Ular ini bakal Amar lepasin lagi di luar Kabupaten Bengkalis.
walaupun memang di Kabupaten Bekasi itu memang masih ada, tapi kan nggak mungkin kan ditangkap semua untuk dipindahin semua, itu susah teman-teman ya. Oke, stop aja dulu. Yang kemarin udah berusaha menangkap seekor ular king cobra ini yang masuk dalam rumah. Amar ucapkan terima kasih Bang ya. Udah menolong warga di sini, udah tidak membunuh. Yang punya rumah Bapak juga terima kasih. Pas ketemunya nggak langsung dibunuh. Itu Bapak luar biasa banget Pak. Soalnya banyak banget orang yang ketika ketemu ular masuk dalam rumah itu main pukul aja teman-teman ya, main bunuh. Sebenarnya itu kasihan dan juga sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Karena dia juga binatang yang ciptaan yang di atas gitu. Walaupun dia berbahaya tapi kan punya peran penting gitu teman-teman ya. Terima kasih jelas nak dapat menolong aku. Oke. Terbang aku. Tiketnya Pak, saya minta. Aku makan aja. Oh iya. Anak di dalam. Oh, Bollywood aku bang. Gemuk kalau itu lain Pak tuh. Kayak gitu juga aku pun gitu. Kalau nggak kayak gini susah banget. Iya. Oh, rumah tak tadi. Coba namanya gitu. Dirumusin Bang, badannya. Ada aja dengan jelas itu. Jangan banyak silakan. Oke, ularnya udah aman-amankan dan juga nanti bakal lepasin keluar dari Kabupaten Bengkalis atas permintaan dari warga dan juga Pak RT yang oke, waktunya Amar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto ini.